Timnas Indonesia memetik kemenangan perdana di ASEAN Cup 2024 dengan susah payah mengalahkan tuan rumah Myanmar. Laga Timnas Indonesia melawan Myanmar digelar di Stadion Tuwuna Yangon. Skuad Garuda dibuat pusing dengan permainan sendiri. Di saat Myanmar tak tampil sesuai ekspektasi, keberuntungan membawa tim asuhan Sintayong mengamankan 3 poin perdana di laga ini. Skema lemparan ke dalam pertama Arhan yang berulang kali mengancam sejak babak pertama akhirnya berbuah gol di menit ke-76. Bola selemparan Arhan berbuah melulu di depan gawang Myanmar yang sialnya gagal dihalau dengan maksimal back Angkor Warrior. Asnawi yang berdiri di tempat yang tepat segera melepaskan tembakan ke gawang. Bola sempat ditahan kiper Myanmar namun tetap masuk. Gol Asnawi menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini, sekaligus membuat skuad Garuda membawa pulang 3 poin. Kemenangan disambut sindiran. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam melontarkan ejekan kepada tim asuhan Sintayong. Justru pujian diberikan tuan rumah Myanmar yang dinilai bermain lebih efektif dengan serangan-serangan sepanjang babak pertama. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, tulis Soha.vn. Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Tepat pada menit keempat, mereka sempat mendapatkan situasi mengancam gawang Indonesia. Saja ini peluang buat Myanmar, harus konsentrasi Indonesia lakukan sudah ke tiang dekat. Hasil gagalkan oleh Cahya Supriyadi. Menurut Soha.vn, Indonesia sampai harus terengah-engah untuk bisa mengalahkan Myanmar di pertandingan ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan disebut mengalami banyak kesulitan, meski tetap menunjukkan kualitas sebagai tim yang diunggulkan. Masih Marcelino masuk ke kotak penalti. Marcelino Ferdinand, syuting Marcelino masih gagal. Kemenangan atas Myanmar ini juga dianggap sebagai ancaman nyata dari Indonesia untuk Vietnam sebagai lawan di laga berikutnya. Setelah menghadapi Myanmar, Indonesia akan menjamu Laos pada match kedua fase grup B di Stadion Manahan Solo. Kemenangan wajib jelas diraih skuad Garuda karena bertanding di markas sendiri. Selain itu, juga menjadikan sebagai modal Indonesia kala bertamu ke markas Vietnam bertanggal 15 Desember mendatang. Kualitas timnas bikin resah Vietnam. Kedua tim nasional negaranya sedang berada di puncak klasemen. Komentator Vietnam, Quang Huy memperingatkan bahaya yang mengancam mereka. Usai laga melawan Myanmar, tim muda Indonesia buktikan bahwa mereka bukan tim sepele dan bisa mengalahkan Myanmar. Harus kita akui juga bahwa pemain-pemain muda Indonesia punya kualitas yang bagus dan patut diwaspadai, ungkap Huy. Indonesia punya individu-individu istimewa yang tumbuh dari turnamen remaja. Meski masih muda, mereka bukannya belum dewasa, tambahnya. Secara pribadi, Huy memperkirakan untuk pertandingan selanjutnya meskipun tim Vietnam memiliki unggulan sebagai tuan rumah dan banyak pemain berpengalaman, pertandingan mendatang akan seimbang. Menurut Huy, pertandingan melawan Laos bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk bermain lancar dan menjadi lebih perkasa lagi. Perlu diketahui bahwa di laga melawan Myanmar, Indonesia belum sepenuhnya siap. Pelatih Sintayong sendiri mengakui hal itu usai pertandingan. Sejujurnya, kami tak punya cukup waktu untuk persiapkan pertandingan ini sebelum turnamen dimulai. Jadi performa pemain Indonesia bisa saya katakan jauh lebih baik dari yang saya bayangkan, kata Sin. Pertandingan
yang pertama, di turnamen manapun, menurutnya akan selalu sulit. Apalagi timnas Indonesia mempunyai banyak pemain U22 yang usianya masih sangat muda. Persiapan timnas di laga kedua AFF. Setelah sukses memetik kemenangan di laga pembuka melawan Myanmar, Indonesia kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Laos pada laga kedua grup B Piala AFF 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 Desember 2024. Pelatih Sintayong telah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi permainan Laos, dikenal mengandalkan serangan balik cepat. Skuad Garuda menggelar latihan intensif di Solo sejak tiba pada awal pekan. Sintayong menekankan peningkatan transisi permainan dari bertahan ke menyerang, serta memperkuat lini belakang agar tetap solid. Selain itu, perhatian besar diberikan pada skema bola mati, baik saat menyerang maupun bertahan, untuk memaksimalkan peluang dan minimalkan resiko kebobolan. Para pemain juga berlatih memanfaatkan kecepatan di lini sayap, mengingat Laos sering kesulitan menghadapi tim dengan serangan lebar. Stadion Manahan yang menjadi tuan rumah laga ini telah dipersiapkan secara optimal dengan fasilitas modern, rumput berkualitas tinggi, dan atmosfer stadion yang nyaman diharapkan memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Dukungan penuh dari para supporter juga akan menjadi faktor kunci dengan ribuan pendukung diprediksi memadati stadion untuk memberikan semangat kepada para pemain. Kemenangan atas Laos menjadi target utama demi memastikan posisi di puncak klasemen grup B. Timnas juga berambisi menjaga tren kemenangan untuk mempermudah langkah menuju babak semifinal. Sintayong mengingatkan para pemain agar tetap fokus dan tak meremehkan lawan. Mengingat sepak bola kerap menghadirkan kejutan jika tidak dihadapi dengan serius. Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, Indonesia diharapkan mampu menampilkan performa terbaik dan kembali meraih hasil maksimal di Piala AFF 2024. Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!